Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian Musholla Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersua di dalam majelis taklim Ahad malam Senin, dan kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat iman dan Islam dan nikmat-nikmatnya yang lain, dan mudah-mudahan kita beristiqomah di dalam menaati i'tiqad kita ini, menaati akidah kita ini. Kita iringkan salam dan salawat kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya, terutama umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga di akhir zaman. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada bulan ini diperingati hari kelahirannya. Ada cara Pak? Minggu depan. Alhamdulillah. Ya minimal setahun sekali lah. Jangan sampai kita tidak ingat sama sekali. Ya kan gitu ya Pak. Meskipun setiap harinya, bahkan setiap jamnya, bahkan setiap saatnya kita diwajibkan untuk taat dan patuh kepada Allah, taat dan patuh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah memerintahkan kita untuk pertama taat kepada Allah, ati'ullah, wa ati'ur rasul, dan juga taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin di antara kalian. Nah, hanya saja kalau pemimpinnya ini bersyarat, karena tidak diawali dengan ati'u ulil amri, enggak. Kenapa demikian? Para mufassir mengatakan bahwa ketaatan kepada pemimpin ini bersyarat. Syaratnya apa? Selama pemimpin ini taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka kita boleh taat. Kalau pemimpin tidak taat kepada Rasulnya, maka kita tidak diwajibkan untuk taat. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan, La ta'ata li makhluki bimaksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kepada pemimpin bersyarat. Selama syaratnya itu adalah pemimpin kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebetulan karena ini adalah bulan mulia, di mana Rabiul Awal ini tentu banyak dibaca sholawat kepada Nabi, banyak dibaca sirahnya Nabi, banyak ini sirah Nabi ini sering dalam bentuk nazom. Ya, kalau kita sering dengar kata Barzanji itu, nah itu nazom. Nazom yang sebenarnya isinya sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cuma diringkas dan dibentuk nazom supaya supaya gampang diingat, gampang dihafal. Nah, kenapa dinamakan Barzanji? Karena yang nulis
Syekh Barzanji, Abdul Hamid bin Al-Barzanji. Kemudian banyak di dalamnya dibacakan syama'il Nabi. Ini biasanya banyak daurah-daurah atau majelis-majelis pembacaan syama'il Nabi. Banyak dibacakan fadilah-fadilah Nabi. Banyak dibacakan khususiyah Nabi. Ya, pokoknya semua yang terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sering dibikin acara. Nah, salah satu kitab ini biasanya kita kan membahas kitab Al-Adabul Mufrad nih. Nah, khusus bulan ini kita bacakan sebagian kecil dari kitab Asy-Syifa. Apa makna Asy-Syifa? Asy-Syifa berarti obat. Ini judul lengkapnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Mungkin ada yang pernah mengkaji ini, Pak. Ini memang levelnya lumayan intermediate. Kalau biasanya kita baca sirah itu ya khulasa Nurul Yakin, ya ringkasan Nurul Yakin. Nurul Yakin ini sirah Nabi tapi tipis sekali. Biasanya Ibtidaiyah tuh yang bahas itu. Ada Nurul Yakinnya sendiri. Kemudian Urjuzamiyah. Ini juga bentuknya ringkasan. Dan banyak ulama-ulama itu menuliskan sirah Nabawi dalam bentuk ringkasan. Supaya apa? Gampang diingat, tidak mudah dilupakan, ya. Bahkan gampang dihafal. Supaya apa? Supaya umat ini tidak lupa kepada nabinya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini adalah keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini, kitab Asy-Syifa ini, ya seringnya disebut kitab Asy-Syifa ya, karena sebenarnya judulnya lumayan ya, Asy-Syifa bi Ta'rifil Huquqil Mustafa. Obat dengan mengetahui hak-haknya, ya, hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini ditulis oleh Al-Allamah Al-Qadi Abu Fadl Iyad bin Musa Ayyahsubi rahimahullah. Dan ini saya ikuti daurahnya berapa kali, udah berkali-kali, bahkan hampir setiap tahun. Cuma memang terkadang daurahnya ini cuma baca cepat ya, sebagaimana para pelajar hadis itu biasanya baca cepat aja. Ya, kadang-kadang ditaklik, kadang-kadang diberikan syarah sedikit. Jadi dalam kesempatan ini saya membagi dua. Yang pertama membahas mengenai sebagian dari mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagian kedua nanti kita membahas bagaimana kewajiban kita terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina man ajazani ila muntaha isnadihi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil wa anta rabbuna farzuqna istiqamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala Al-Qadi Abi Fadl Iyad bin Musa Ayyahsubi rahimahullahu ta'ala fi kitabih Asy-Syifa bi Ta'rifil Huquqil Mustafa wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin wa bihi ilaihi qala ya. Bagian pertama ini kita membahas mengenai sebagian kecil dari mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahkan para ulama atau mungkin kita pernah mempelajari bahwa mukjizat Nabi ini sangat banyak. Cuma yang sampai kepada kita ini mungkin sedikit yang disampaikan. Di antara yang masyhur disampaikan kepada kita bahwa
mukjizat terbesar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quranul Karim. Nah, ini berbagai peneliti sudah meneliti mengenai Al-Quran dan memang ditemukan bahwa Al-Quran ini merupakan mukjizat yang hidup sampai sekarang ini, bahkan hingga di akhir zaman. Berbeda dengan mukjizatnya para nabi yang lain yang hanya sampai pada masanya saja, ya, hanya sampai pada masanya saja. Kita tahu bagaimana Nabi Musa alaihissalam mampu membelah lautan dengan tongkatnya. Pernah dengar ya Pak? Atau pernah mempelajari? Nah, Nabi kita lebih hebat dari beliau. Nabi kita pernah membelah bulan. Satu belah lautan, satu belah bulan. Ya. Lebih hebat mana? Ya. Nanti akan kita sampaikan. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi riwayatnya sahih. Saya nggak baca semua sanadnya Pak, langsung ke ininya aja karena waktunya terbatas. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi hadis ini melalui jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala insyaqqal qamaru 'ala al-ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam firqataini. Beliau mengatakan, atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabatnya Ibnu Mas'ud, pernah mengatakan insyaqqal qamar, bulan itu pernah terbelah ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firqataini, menjadi dua bagian. Bulan Pak ini Pak. Bukan bola ya, bulan. Firqatan fawqal jabal, satu bagian di atas gunung, ya. Wa firqatan dunahu, dan satu bagian di bagian bawahnya gunung. Dan ini menurut hadis, bahkan riwayat para sahabat, asarnya para sahabat, ini banyak yang menyaksikan. Bukan satu dua orang, banyak yang menyaksikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishhadu, saksikanlah. Ya. Fi riwayat Mujahid, dari riwayatnya Imam Mujahid dikatakan, itu ada tambahan dari Ibnu Abbas, wa nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami ini bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahnu ini berarti lebih dari dua orang. Kami itu bersama-sama Nabi, berarti banyak yang menyaksikan. Itu pun di dalam riwayat yang lain bahwa bukan hanya Nabi yang menyaksikan, bukan hanya sahabat yang menyaksikan, tetapi orang di bagian daerah lain itu juga menyaksikan. Ketika mereka bertemu, mereka saling bercerita bahwa ada sebuah keanehan pada malam hari ketika tiba-tiba bulan itu menjadi dua bahagian. Itu ada di dalam kisah yang lain. Wa fi ba'di tariqil a'mash, dan di dalam sebagian jalur A'mash, jadi dari jalur hadisnya dari jalur A'mash, wa nahnu bimina, kami itu ketika itu, kata siapa? Abdullah bin Mas'ud, kami ketika itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Mina. Ya. Jadi ini, dan riwayatnya sahih. Artinya ini memang benar-benar terjadi. Itu pun banyak kesaksian. Jadi itu salah satu di antara mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam bagian dari mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebagian ahli sirah, ahli sejarah itu mengatakan mukjizatnya Nabi itu bisa puluhan, bahkan ada yang mengatakan sampai ratusan. Cuma yang sampai kepada kita sedikit, ya. Di dalam fasal fi naba'il ma'i min bainil asabi, bahwa air itu keluar dari sela-sela asabi, dari sela-sela jarinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
rawal haditsu nabi ilma min baini ashabihi sallallahu alaihi wasallam jama'atun minas sahabah. Jadi yang meriwayatkan hadis bahwa ada air atau air itu keluar atau memancar di antara sela-sela jarinya sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali. Banyak sekali sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Di antaranya adalah sahabat Anas bin Malik. Kita tahu bahwa Anas bin Malik ini adalah maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula, pembantu. Kalau bagi kita itu pembantu. Tapi perlakuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Anas bin Malik ini radhiyallahu anhu itu seperti anaknya sendiri. Ya. Jadi pembantunya tapi diperlakukan seperti anaknya sendiri. Bahkan Anas bin Malik ini memperoleh doa yang spesial dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibunya Anas bin Malik membawa Anas bin Malik kepada Nabi, diserahkan, jadikanlah dia sebagai pembantumu, ya, ambil dia sebagai khadimmu, kata ibunya Anas bin Malik, dan mohon doakan dia. Apa doanya Rasulullah? Ya Allah, berikanlah dia harta yang banyak dan berikan dia keturunan yang banyak dan berkahilah semuanya itu untuk dia. Itu doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik. Dan kita tahu bahwa Anas bin Malik ini memang hartanya luar biasa, ya. Dan ini diantara bukti kenabian, bukti nubuah adalah apa yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian kita saksikan bagaimana anak dan cucunya Anas bin Malik ini sampai 100-an orang. Ada yang anak cucunya sampai 100 orang. Anas bin Malik sampai 100 orang, Pak. Anak dan cucu. Ya. Berarti nggak terhitung anaknya, nggak terhitung cucunya. Kemudian hartanya juga luar biasa banyak. Dan yang terpenting adalah doanya Nabi, dan berkahilah atas harta dan anaknya itu. Nah ini yang paling penting. Kalau banyak harta, banyak anak, tapi nggak berkah, ini bisa jadi musibah. Tapi ini diberkahi. Jadi salah satu doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Anas bin Malik adalah keberkahan untuk harta dan keturunan. Anas bin Malik mengatakan, Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wahanat salatul asr. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuknya waktu salat asar. Faltamasan nasul wadu'a falam yajiduhu. Dan kemudian manusia, yang dimaksud manusia ini adalah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang banyak ketika itu. Kemudian manusia itu mencari al-wadu'a. Al-wadu'a ini berarti sarana untuk berwudu. Ya. Berarti dia nyari air. Falam yajiduhu, akan tetapi enggak nemu air. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil wadu. Maka kemudian didatangkanlah kepada Rasulullah sarana untuk berwudu, didatangkan air, ya. Cuma karena airnya ketika itu sedikit. Fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal ina yadahu. Maka kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di tempat air itu. Dimasukkan tangannya di air itu. Wa amaron nasa ayatawaddau minhu, dan kemudian memerintahkan manusia untuk berwudu dari tempat itu. Qala, maka berkata Anas bin Malik, fara'aitul ma yamba min baini asabihi. Maka aku menyaksikan, aku melihat alma, air itu yumbi'u, memancur atau mengalir min baini asabihi, di antara jari-jari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawaddu'an nasu hatta tawaddu'u min indi akhirihim. Maka kemudian manusia, artinya para sahabat itu berwudu sampai akhir dari sahabat, berarti semuanya bisa berwudu dari tempat yang
ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tadi ceritanya gimana? Enggak nemu air. Ya. Akhirnya apa? Air yang dibawa lah yang kemudian diserahkan kepada Rasulullah. Akan tetapi ketika Rasulullah meletakkan tangannya di dalam bejana itu, di dalam tempat air itu, maka air itu mencukupi untuk semua sahabat. Kemudian ditanya, di dalam riwayat lain dikatakan, kam kuntum? Ada yang bertanya, saat itu kalian itu berapa orang? Dijawab oleh Anas bin Malik, azwau salasatu mi'ah. Kira-kira 300 orang. Wallahu a'lam. Kalau kita udah pakai jet pam itu, Pak. Ya. Ini namanya mukjizat, ya. Jadi memang ya luar biasa. Banyak mengenai air ini, banyak nih, banyak kisah mengenai mukjizatnya Rasulullah. Ada juga yang ketika airnya kurang itu bisa menjadi banyak. Ada yang ketika nggak ada air jadi keluar airnya. Nah, itu banyak tuh. Kemudian wabihi ilaikal wa min mu'jizatihi, di antara mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taktsirut ta'am, yakni memperbanyak makanan bi barakati wa du'aihi, dengan berkah dan doanya. Ini juga sebuah mukjizat yang mungkin sedikit di antara kita yang mengetahui atau sampai kepada kita. Dari hadis dari jalur Jabir, ya. Dari Abu Zubair dari Jabir, anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'imuhu, bahwa seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta makanan, maksudnya minta diberikan makanan. Fa'at imuhu syartu waski asyair, maka kemudian diberikan makanan syatri waski, sedikit, ya, atau setengah wasak dari syair. Syair ini seperti gandum, ya, bagian dari, ya, sejenis gandum lah. Famazala ya'kulu minhu wa mra'atuhu wa dayfuhu hatta kalahu, maka kemudian dia tidak berhenti makan dari makanan yang diberikan itu. Kemudian istri-istrinya juga ikut makan, wa dayfuhu, dan juga tamu-tamunya ikut makan. Padahal tadi berapa? Setengah wasak syair. Itu sedikit sekali itu. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala laulam takilhu la aqladuhum minhu wala qama bikum. Seandainya engkau tidak menakarnya, maka sungguh dia akan tetap seperti itu. Jadi maksudnya gini, karena laki-laki tadi itu ketika makan, istri-istrinya makan, anak-anaknya, keluarganya semua makan, bahkan tamu-tamunya ikut makan, dia heran, kok nggak berkurang ini makanannya, nggak berkurang makanannya. Maka dia karena heran ditakar sama dia, ditimbang. Habis seorang makan ditakar, habis seorang makan ditakar lagi. Kata Nabi, seandainya engkau nggak takar itu, maka dia akan tetap seperti itu. Ya. Jadi mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggali parit atau menggali khandak ketika menjelang perang Khandak itu, ada seorang sahabat yang menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan.
Dan kita tahu ketika perang Khandaq itu Nabi itu sampai mengikat batu di pinggangnya yang menandakan berapa hari dia nggak makan. Kalau batunya satu berarti 1 hari beliau nggak makan. Kalau batunya 2 berarti 2 hari dia nggak makan. Dan nggak cuma Nabi, sahabat juga begitu. Padahal saat itu menjelang perang Khandaq, mereka sedang menggali Khandaq. Dan banyak kisah terkait dengan ini. Ketika ada sahabat kemudian bertanya kepada istrinya, wah istriku, ada nggak bahan makanan? Kata istrinya, ada kambing, ada domba, tapi dombanya kecil, ya paling cukup untuk kita sekeluarga. Katanya, ya udah biarin, siapkan buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diolahlah domba kecil itu, mungkin anak domba kali ya, atau domba kurus ya. Tapi memang dikatakan dombanya kecil. Diolahlah oleh istrinya sang sahabat, dan kemudian sahabat ini memanggil Nabi. Ya sambil bisik-bisik tentunya, karena memang jatahnya memang sedikit ya, kadarnya sedikit. Begitu mendengar undangan dari sahabat ini, Nabi langsung teriak, ayuhan nas. Jadi malah manggil sahabat. Kala itu sahabat ada berapa yang menggali Khandaq? Ada 1.500-an orang. Ya. Ayuhan nas, katanya, wahai sahabat-sahabat, ini ada yang mengundang kita makan nih. Maka kita penuhi undangannya. Deg-degan nih sahabat nih. Ini tadinya buat satu keluarga saja, ini Nabi malah ngundang semua nih. Begitu Nabi sampai di rumahnya, karena rumahnya juga kecil, kan nggak bisa 1.500 orang langsung masuk ke dalam rumah. Maka dimasukkan 10 orang. Sebelum masuk 10 orang, Nabi itu ke tungkunya, ke kualinya. Nabi kemudian berdoa di situ ke kualinya. Kemudian Nabi memanggil 10 orang dari sahabat masuk. Sampai sahabat yang terakhir itu bisa makan. Sahabat yang terakhir bisa makan. Jadi kurang lebih 1.500 orang itu bisa makan dari domba kecil, kurus. Ya, ini mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang punya hajat, yang ngundang itu juga heran. Tadinya deg-degan itu, ini cukup apa enggak nih, jangan sampai mempermalukan yang ngundang. Tapi kemudian bisa bahkan kenyang nih para sahabat. Allahu Akbar. Kemudian di antara mukjizat Nabi yang lain adalah fi kalami syajarah wa syahadatiha lahu bin nubuwah wa ijabatiha da'watahu, adalah tentang kalami syajarah, pohon yang berkata-kata, dan syahadatiha, dan menjadi saksi atasnya, bin nubuwati, tentang kenabiannya, wa ijabatiha da'watahu, dan mengijabah dakwahnya dan menerima ajakan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Imam Ad-Darimi, Abu Ya'la, wa Tabrani, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Oh banyak ternyata. Ya, takhrijnya banyak. Jadi banyak yang meriwayatkan hadis ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam sebuah perjalanan. Fadana minhu a'rabi, maka bertemu dengan seorang Arab. A'rabi itu berarti Arab dusun ya.
Arab pedalaman. Faqala ya Arabi aina turid? Hai orang Arab, kau mau kemana? Qala ila ahli. Kata orang Arab itu, aku mau ke keluargaku. Qala hallaka ila khair? Apakah engkau mau kepada ila khair, kepada kebaikan? Qala wa ma huwa? Ya, orang Arabnya bertanya, apa itu kebaikan? Qala tashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah saja dan tidak menyekutukannya, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad abduhu wa rasuluhu, merupakan hamba dan utusannya. Qala, maka bertanya orang Arab tadi, ma yashhadu laka ala ma taqul? Siapa yang bersaksi untukmu atas apa yang engkau ucapkan? Jadi orang Arab tadi, kalau aku bersaksi, yang bersaksi untukmu siapa? Ya, kira-kira gitu ya. Qala hadhihi syajara as-samura. Ini ada pohon namanya pohon samura, wahia bisyatil wadi, dan dia ada di tepi wadi. Wadi itu kayak apa ya, lembah ya, di tepi lembah. Wad'uha fa innaha tujibuka. Bertanyalah padanya, maka sesungguhnya dia akan menjawabmu. Jadi orang Arab tadi itu disuruh ketemu dengan pohon itu, dan dia tanya mengenai apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqbalat tahudhu arda hatta qamat baina yadayhi. Maka kemudian pohon itu datang, bergerak, kemudian seolah-olah menggaruk-garuk tanah sampai dia berdiri di hadapan mereka. Fastashhaduha salasan, maka kemudian diminta untuk bersaksi 3 kali. Fasyahidat annahu kama qala, maka dia bersaksi bahwa sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana syahadat yang tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Tsumma raja'at, kemudian dia kembali ila makaniha, ke tempatnya semula. Jadi pohonnya datang. Pohonnya datang, kemudian pohonnya berkata-kata, ya. Berbicara pohonnya. Jam 7. Belum masuk bagian kedua nih. Ya, itu sebagian di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita baca semua lumayan. Kemudian bagian kedua, wabihi ilaikal fi fardil iman bihi wa wujubit ta'ah wa tiba' sunnatihi. Fardu atau kewajiban untuk beriman kepadanya dan wajib untuk taat dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Jadi kewajiban kita, jemaah sekalian. Oh ya, sebentar. Ini udah jam berapa ya? Masih kurang ini 4 menit. 4 menit ya? Baik. Ya. Sebentar, saya sampaikan sebentar ya. Jadi salah satu kewajiban kita yang pertama adalah iman kepada Rasulullah SAW. Ini fondasi yang sangat kokoh. Kenapa? Karena keislaman kita tidak akan pernah ada tanpa beriman kepada Rasulullah SAW. Karena di dalam rukun Islam, ya, rukun Islam itu ada nama cuma 2, namanya Allah dan namanya Rasulullah SAW. Apa itu? Anta syahadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi hanya ada 2 nama di situ. Maka kewajiban kita, ya, merupakan fondasi dari keimanan kita atau keislaman kita adalah
dengan mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka konsekuensinya adalah wajib kita untuk taat kepada beliau dan ittiba ini mengikuti sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah di kesempatan yang lain akan kita jabarkan lebih luas. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Jadi mukjizat beliau ini kan kita baru tahu nih banyak yang tapi ketika beliau masih belum punya kedudukan, artinya itu menjadi pemimpin, berarti itu mukjizat itu ada terus lah untuk keyakinan beliau bahwa beliau itu Nabi dan Rasul. Ya. Tapi ketika beliau udah posisi di Mekah itu masih ada nggak? Artinya itu punya kedudukan dan punya masalah taruh lagi. Masih ada nggak keluar mukjizat itu? Kan udah belum ada pendukung. Kalau ini kan posisi udah pendukung jadi mukjizat banyak. Masih, Pak? Masih ada. Masih. Bahkan sampai mendekati akhir hayatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih disaksikan mukjizat. Antara lain gini, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disuguhkan, karena Nabi ini kesukaannya ini paha belakang domba, ya, paha belakang domba, dan itu beliau sangat suka. Maka kemudian disuguhkan oleh seorang Yahudi, dan ternyata di daging itu dibubuhi racun. Ketika Nabi mau ngambil, ini tangannya sudah menjulur ke daging itu kemudian berbicara, dan itu disaksikan oleh sahabat. Sahabat. Nabi itu kemudian daging itu kemudian berkata, tarik tanganmu, wahai Nabi, karena sesungguhnya aku itu sudah dibubuhi racun oleh sang wanita Yahudi tadi. Seorang sahabat yang ikut makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah kadung makan. Maka kemudian yang terlihat kejadian setelahnya itu adalah sahabat ini kemudian meninggal karena Nabi ya sempat nyicip-nyicip. Ya. Maka kemudian Nabi tidak makan, ya, tidak makan. Maka kemudian Nabi tahu ini yang melakukan adalah seorang wanita Yahudi yang disampaikan oleh daging tadi. Maka Nabi menyuruh orang untuk memanggil wanita Yahudi tadi. Kemudian ditanya, apa maksudmu kamu mau racuni aku? Apa maksudmu kamu melakukan apa yang telah kau lakukan? Kata wanita Yahudi tadi, aku ingin membuktikan kalau engkau Nabi maka racun itu tidak akan berarti apa-apa bagimu. Kalau kamu seorang raja, maka sungguh aku akan membebaskan seluruh manusia dari kekuasaan. Maka kemudian Nabi menyuruh untuk membunuh wanita tadi. Kenapa dibunuh, Pak? Karena telah menyebabkan kematian. Kan ada sahabat yang meninggal. Ya kan? Ada sahabat meninggal. Makanya Nabi kemudian menegakkan hukum qisas. Maka kemudian dia dibunuh. Itu mendekati akhir hayatnya. Ya. Bahkan sebagian ahli tarikh, ahli sejarah, ahli sirah Nabi itu mengatakan bahwa ada sebagian dari makanan tadi itu yang dikecap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu membuat Nabi merasakan ya kayak nggak enak badan gitu. Ya. Bahkan Nabi pernah menyatakan ketika menjelang wafatnya bahwa racun yang dulu itu masih kurasakan sampai sekarang. Ya. Tapi nggak dimakan tuh dagingnya, cuma dikecap aja. Wallahu a'lam. Jadi artinya mukjizat Nabi itu bahkan sampai akhir hayat, menjelang akhir hayatnya masih tetap ada. Ya. Nah, bagi orang biasa kejadian yang di luar nalar seperti ini itu bukan mukjizat namanya, karena mukjizat ini hanya kepada Nabi. Nah, kepada orang di luar Nabi, maka kejadian-kejadian yang di luar nalar seperti ini namanya karomah. Ya, karomah. Oh, habis waktunya. Baik. Oh, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai mukjizat yang belah Nabi, apakah itu hanya terlihat di dunia Arab saja kah?
Apakah misalnya negeri Cina pun terlihat gitu, karena kalau dilihat pada masa-masa itu kan peradaban Cina kan lagi maju-majunya gitu kan. Iya, betul. Bahkan sampai tuntutan ilmu walaupun negeri Cina kan gitu. Iya. Berarti kan peradabannya dan jaya-jayanya lah Cina saat itu. Iya. Gitu ya. Nah, apakah ini tidak terlihat di Cina gitu? Sehingga kalau kita yang nyari-nyari gitu, kok belum pernah ada di peradaban Cina yang membahas tentang pengetahuan bulan terbelah ini, belum ada gitu. Terima kasih. Pertanyaannya cukup menarik. Memang udah pernah juga dibahas oleh para ahli tarikh. Yang pertama, kita bisa lihat kalau di Arab itu malam, di Cina bisa jadi udah menjelang pagi. Bisa jadi nggak terlihat, tapi memang belum ada riwayat yang menyaksikan dari daerah Cina. Tetapi buktinya apa bahwa itu memang bulan pernah terbelah. Ketika para ahli astronot itu datang ke bulan dan melihat bahwa memang di bulan itu ada garis panjang yang terlihat seolah-olah memang bulan pernah berpisah. Jadi ada garis panjang yang membelah. Jadi kalau kita pernah belah apalah ya semangka gitu, kemudian kita rekatkan kembali, itu kan ada bekas-bekas ininya, bekas-bekas pembelahannya. Bulan itu ada, dan itu oleh para ilmuwan itu disaksikan memang. Bahkan saking heroiknya ini penemuan itu, bahwa dulu bulan pernah terbelah di suatu saat dulu. Jadi para ilmuwan pernah menemukan itu. Bahkan ada yang kemudian masuk Islam ilmuannya, karena menyaksikan bahwa apa yang diceritakan oleh orang-orang Islam ini menurut ilmu pengetahuan memang dibuktikan secara ilmiah. Jadi kira-kira begitu. Nah, apakah tadi disaksikan di seluruhnya? Kalau saat itu memang, kan ini terjadi pembelahan bulan di malam hari. Kan kita bisa melihat bulan di malam hari, bukan siang hari. Jadi kalaupun misalnya pernah terjadi, kita belum dapat riwayat dari tempat yang lain. Tetapi ilmu pengetahuan bisa membuktikan itu, bahwa itu memang benar-benar pernah terbelah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan ini bagian akhir. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang cinta kepada Nabi dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.